Bos, bentar lagi mau bulan Ramadan nih. Udah pada nyiapin diri belum menyambut datangnya bulan Ramadan? Oh iya bos, ada nih makanan siap saji khas dari Banten yang bisa menjadi pilihan menu sahur ataupun berbuka puasa. Sekilas seperti gulai daging ya bos, tapi ini namanya rabek bos. Makanan satu ini emang jarang banget kita dengar. Tapi kalau mampir ke Banten, khususnya Cilegon dan Serang, rumah makan yang menjual menu ini ada di mana-mana. Wih, hasanah kuliner lokal nih, wajib banget dijajal potensinya ya. Pak Denny Irawan, Raja Dendeng dari Cilegon, sampai bikin olahan rabek instan yang omsetnya nyampe puluhan juta rupiah bos. Usahanya ini sampai dilirik artis seperti Prilly Latukonsina bos. Padahal dulu sempet nggak laku loh bos. Wah, jadi penisirin nih sama olahan rabek instan Raja Dendeng Cilegon kita bos. Oke, kita kulik langsung dari ownernya. Halo bos, ini makanan Kesultanan Banten, rabek Banten. Gara-gara ini kita cuan puluhan juta. Penasaran? Tetap di cuan bos. Menurut sejarahnya, rabek menjadi menu masakan kesukaan Sultan Banten bos. Dan jadi masakan idola masyarakat Banten. Melihat banyaknya masyarakat Banten yang suka rabek, Pak Denny melihat peluang dan memulai inovasi bikin rabek instan. Rabek yang sebelumnya hanya bisa dimakan di tempat tertentu atau acara khusus, sekarang bisa dimakan di mana aja. Kenapa saya pengen bikin rabek? Karena memang rabek belum terkenal banget ya. Jadi saya berupaya mengenalkan rabek supaya tidak punah. Karena memang rabek ini kan khas kesultanan awalnya kan gitu. Memang sekarang menjadi idola masyarakat Banten. Biar bisa kejangkau semua kalangan, harga jual ecerannya mulai dari Rp30.000 aja bos. Nggak bikin kantong bolong deh. Harga murah tapi kualitas nggak murahan ya Pak. Bolehlah tim cuan intip, gimana sih dapur produksi rumahan Pak Denny? Yuhu, ini nih spesialnya rabek olahan Pak Denny. Nggak pakai daging kambing, tapi daging sapi bos. Udah gitu full daging loh. Auto nggak rugi ya beli rabek satu ini. Memang di sini kita bedanya dengan produk rabek lainnya. Kalau rabek umumnya di Banten itu menggunakan kambing, khususnya jenis kambing kacang. Tapi dia masih menggunakan ini jeroan. Ternyata setelah kita coba di awal-awal kita usaha di bidang rabek, untuk jual itu kurang banget. Jadi akhirnya kita lebih fokus ke daging sapi dan itu pun kita menggunakan full daging 100% tanpa lemak ya. Biasanya nih bos, Pak Denny bisa produksi rabek sekitar 100 kg per minggunya. Biar rabeknya mantul, Pak Denny menggunakan daging sapi bagian paha atas karena porsi dagingnya lebih tebal dibanding lemaknya bos. Untuk bumbunya nggak sembarangan nih bos. Pak Denny produksi sendiri loh. Doi menolak pakai bumbu jadi karena menurutnya akan merusak cita rasa rabek buatannya. Tapi nih Pak, kalau harga bumbu dapur lagi naik, gimana dong? Kita walaupun bahan bakunya naik, nggak pernah naikin harga. Kita udah 4 tahun, harga tidak pernah berubah. Kalau lagi harga naik ya otomatis kita untungnya dikit. Tapi kalau lagi harga turun otomatis agak kandel gitu. Keren nih bos, demi pelanggannya, Pak Denny nggak naikin harga jual rabeknya. Hitungan untung rugi udah paham banget lah ya Pak. Untuk proses memasaknya, bisa makan waktu lama nih bos, sampai 4 jam. Tujuannya, selain agar bumbu lebih meresap, rabek ini juga bisa lebih tahan lama bos. Karena kadar airnya akan berkurang saat dimasak lama. Hasilnya lebih kering dan kental bos. Mantap! Kalau rabek yang umumnya yang ada di pasaran itu tidak tahan lama, dia hanya awet 1-2 hari. Makanya saya
punya PR untuk menginovasi produk lokal ini yang harus kita banggakan khususnya untuk daerah Banten supaya lebih mendunia lagi. Makanya saya inovasi lebih baik, awet hingga 15 bulan. Memang prosesnya agak rumit ya. Wah, salut sama inovasinya nih. Walau perlu waktu berbulan-bulan untuk menemukan resep ketahanan ini bersama istri tercinta. Oh iya bos, selain menjual rabek versi daging, Pak Denny juga bikin rabek versi vegan loh. Jadi, pasar rabek ini lebih luas lagi. Keren! Biar makin banyak orang yang bisa makan rabek olahan Pak Denny ini bos, Doi bekerja sama dengan salah satu restoran kebuli di Cilegon. Rasa rabek makin maknyus bila dipadukan dengan nasi kebuli. Perpaduan cengkeh dan kayu manis membuat rasa rabek mirip masakan Timur Tengah bos. Biar pemasaran makin lancar jaya, Pak Denny juga menggait 100 mitra untuk menjual rabeknya. Salah satunya toko oleh-oleh di Cilegon ini bos. Nah itu kan makanan rakyat kita lah. Ya, kita kebetulan juga jual toko oleh-olehnya, oleh-oleh Cilegon. Dan menariknya adalah ini rabek instan ini bisa lebih tahan lama dibanding rabek-rabek yang biasa. Jadi kita kurang lebih bisa sampai 125, 150 itu habis loh per minggu lah. Wow, cuan nih. Banyak yang doyan ya bos. Rata-rata pembeli yang datang dari dalam maupun dari luar kota bos. Ada, kita sih pemasaran yang paling tertinggi itu se-Jabodetabek dan Jawa Barat dan Banten ya. Adapun untuk ke luar negeri kita ada seperti just tip ke Afrika pernah, Belanda, ke Rusia, Uzbekistan, Singapura, Malaysia. Wah, di-spill dong Pak, cuan dari bisnis ini berapa? Kepo nih tim cuan. Sudah cukup lah, sekitar 30-50 juta per bulan. Wah, lumayan nih bos, puluhan juta masuk dompet tiap bulannya. Kenceng jualannya ya Pak. Tapi bos, jauh sebelum seperti sekarang, Pak Denny mati-matian loh mengenalkan usaha rabek instannya lewat acara pameran. Mungkin karena penempatan yang kurang oke, akhirnya kurang bagus juga penjualan. Dan waktu itu memang saya ada panggilan orang tua suruh pulang dulu. Karena saya disuruh pulang, karena produk juga belum bagus-bagus amat. Nah, saya pulang ke Cilegon, balik lagi ke Jakarta itu dalam kondisi si produk udah rusak gitu. Akhirnya saya telepon ke istri. Ya sedih juga sih ya, namanya pameran, modalnya besar, namanya kita produknya daging kan. Begitu saya telepon, maaf ya, kalau pamerannya nggak dapat duit, ya dapat sih tapi ongkosan. Bener-bener, aduh minus langsung. Jadi agak sedih, tapi alhamdulillah karena istri saya tegar, akhirnya saya pulang pun ikut tegar kan gitu. Sedih, nggak cuman perkara barang nggak laku. Awal-awal memulai bisnis ini, Pak Denny sampai pernah nunggak biaya anak sekolah loh. Tapi untungnya, karena Doi Satset bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti restoran dan toko oleh-oleh, semua teratasi dengan baik. Jiwa pebisnis Pak Denny yang pantang menyerah dan selalu optimis, kudu dicontoh ya bos. Semua kepahitan masa lalu, sekarang terobati dengan makin berkembang bisnisnya. Jaya Pak Denny. Bos, mau jadi pengusaha harus berani ambil resiko, tahu target market, yang penting cuan bos.